kulineri. Jadi 99% itu makan, 1%-nya motoran. Kalau Kickton Fest itu salah satu agenda tahunan sih. Salah satu syaratnya itu harus suka makan. Oh. Karena kita kegiatannya kan pasti makan gitu. Makan. Kembali lagi bersama gua Abdul di DM Talk. Kali ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Tentunya kalian sudah pada tahu nih. Wah, untuk di Solo pas sudah pada tahu semua nih. Nah, kita sambut yaitu dari Kickton Kleng. Nih boleh perkenalan, mungkin teman-teman di rumah belum pada tahu nih. Perkenalan, nama saya Fendi, panggilannya biasanya Fendi Lemu. Ya. Dari Kickton Kleng. Dari Kickton Kleng. Kalau aku tenor aja. Ya, Tenor namanya tenor. Dari ini kecil Mas tahu. sebenarnya aku sudah tahu ini Mas Fendi lah salah satu teman motor paling senior di Solo, dan juga Mas Tenor sebenarnya. Wah, teman motor juga paling senior di Solo. Wah, nih di Depok ini kita bakal seru-seruan di sini, santai-santai saja. Apa sih pertama terbentuk dari Kickton Kleng itu seperti apa sih? Kalau pertama sebenarnya kita dari ngumpul motor-motor custom ya. Sebenarnya namanya bukan Kickton Kleng. Dari pertama itu dari komunitas di Facebook itu, dari JBI, teman-teman ada yang ngikutin tahun sekitar 2010 11 awal itu kan ada JBI itu Japstyle Brastyle Indonesia. Terus akhirnya tahun 2012 13 kita ngambil namanya Kickton Kleng itu karena markas besarnya kita tuh di Tengkleng Mbak Dia. Dan kita pakai nama itu di 2013 ya? Ya, 2013. Kok bisa namanya itu Kickton Kleng? Kenapa? Karena apa? Seneng makan tengkleng apa gimana nih? Iya, kayak apa? Boleh dibilang sih dari markas besarnya kan kita Tengkleng Mbak Dia. Itu kan kita seneng naik motor kan. Naik motor kan yang pasti Kickstarter itu kan bagian dari naik motor. Nah, kita ngambil kicknya itu, terus tengklengnya itu karena kita pengen kenalin kuliner Solo tuh apa sih yang kalau orang luar kota ke Solo tuh apa yang dilihatin, pasti makanan kuliner itu pasti tengkleng. Nah, kalau nyebut Kickton Kleng pasti orang langsung tahu, oh ini pasti dari Solo. Nah, itu kurang lebihnya. Dan kebetulan bus kita yang dipakai itu Tengkleng Mbak Dia. Tengkleng Mbak Dia, jadi dekat Patung Soekarno arah Solobaru. Kirain itu pada seneng tengkleng aja, jadi dibikin itu aja. Kalau dibilang seneng, rata-rata seneng semua sebenarnya. Jadi dari kuliner, guys. Jadi awalnya dari kuliner. Kan kita punya tagline itu kan motor kulineri. Motor kulineri. Jadi 99% itu makan, 1%-nya motoran. Jadi kebanyakan makan. Panjangannya kita Kickton Kleng MC itu bukan motor klub, itu bukan. Motor kulineri. Motor kulineri itu motoran sama kuliner. Jadi nggak kelaparan kalau ikut Kickton Kleng. Wah, mantap sekali nih. Anggota dari Kickton Kleng itu seperti apa sih untuk membangun tim ini? Berapa orang dan sudah bertahan berapa lama ini untuk sampai saat ini? Kalau anggota banyak. Kalau bertahan berapa orang? Tinggal 2. Enggak. Masih banyak sebenarnya, cuma kan karena kesibukan masing-masing dan kita kan bukan komunitas yang mengikat ya. Maksudnya kalau pas mereka longgar ya kita ngumpul, kita ada mau bikin kayak kemarin kita habis bikin Kickton Fest ya kita ngumpul lagi, kita bikin Kickton Fest. Lebih kekeluargaan sih. Ya. Family banget. Jadi bayarin rekening listrik. Bayarin SPP anaknya. Ternyata beban keluarga. Ternyata dibebankan ke keluarga lah. Lucu. Sumpah. Rokok dulu boleh ya? Siap. Rokok dulu. Saya nggak ngerokok. Nggak ngerokok Mas Lady kan? Saya makan aja. Lagi disiapin makannya, lagi disiapin makannya. Tapi kalau ngerokok dari Alabol boleh. Enak banget ya? Boleh. Enak banget. Tadi sudah ngerokok juga dari Alabol. Ya, ngambil satu. Nggak apa-apa. Semuanya tuh. Kenapa sih alasan teman-teman dari Mas Fendi dan Mas Tenor ini untuk membentuk Kickton Kleng? Selain tadi karena 1% itu motoran dan
dan 90% mereka makan itu, kenapa sih alasannya membuat itu? Alasannya mungkin karena dulu kita dari hobi motor custom, motor klasik, terus di grup Facebook itu rame kan di awal 2010 ke sini kan. Saya Facebook kan daripada Instagram lebih ramai di Facebook kan. Akhirnya kita ngumpul terus kita sering jalan bareng, kayak maksudnya jalan ya kayak motoran tapi kita nyari kuliner. Nah itu dari situ akhirnya ngumpul jadi jadi satu keluarga akhirnya. Berarti itu termasuk visi dan misi kali ya? Iya. Oh seperti jadi itu. seringnya itu kita misalnya kumpul motoran dekat-dekat kayak misalnya ke Klaten, ke Karanganyar, daerah-daerah yang dekat, kita cuma makan. Tujuannya itu tempat makan. Ya, jadi kita sering di dalam satu komunitas itu. Pantes aku lihat story-storynya Mas Benny tuh makan. Iya, itu. Oh itu benar. Dulu kan sebenarnya banyak banget kiteng-kleng itu nggak cuma dari teman-teman Solo, ada dari Gelambu, ada dari Klaten, ada dari Karanganyar, ya kan itu ngumpulnya di Mabes, Pak. Dia itu terus akhirnya kita tiap minggu ada agenda, jadi kita mau ke Karanganyar nih, kuliner sana apa? Kita mau ke sana, kita kuliner. Gitu. Berarti dia arah ke happy ya? Iya, ya nggak beban banget lah maksudnya. Kalau beban kita nggak motoran. Iya. Kita udah semua. Nih, tadi kan sudah dijelaskan kalau yang tersisa itu cuman teman-teman berdua ini yang masih sebenarnya enggak sih. Tapi anggotanya ada sebenarnya. Anggota khususnya ada bikin Kiteng Fest itu kayak kemarin itu. Iya, ada. Itu kalau Kiteng Fest itu salah satu agenda tahunan sih. Agenda tahunan itu kisaran berapa orang sih kira-kira? Untuk tim itu? Kalau dikumpulin sebenarnya lebih dari 50 orang mungkin ya, karena kan kita nggak cuma di Solo aja. Tapi kalau yang mungkin masih sering aktif kayak misalnya kita di grup WhatsApp lah, yang mau ngumpul di Mabes itu paling ya orang 15 sampai 20 orang kayak gitu sih. Jadi yang masih ada waktu buat longgar ngumpul bareng itu 15 sampai 20 orang. Tapi kalau pas kita ada event bisa lebih dari itu. Hampir keluar semua ya. Iya. Keluar dari komunitas. Malah keluar dari komunitas. Kita sambil minum-minum ya. Tapi minum ya? Tapi dari Grey Area. Dari Grey Area teman santai, teman chill, Grey Area Solo. Jadi buat teman-teman pantengin Instagram dari Grey Area Solo karena ini adalah teman chill, teman santai. Grey Area Solo Raya. Mas Benny. Tinggal stop aja. Dia nggak stop. Mas Tenol boleh juga tipis. Sangat tipis banget. Ya mungkin karena kesehatan juga ya, nggak apa-apa ya. Karena hari ini free aja, jadi segalanya free. Kalau kerja juga boleh ya. Boleh dong. Jadi khusus kerja Mas Tenol ini, tapi tetap ya dari Grey Area Solo Raya. Boleh diminum teman-teman. Langsung ya icip ini. Terima kasih Grey Area, teman minum teman chill. Habis nih. Ambil sendiri nggak apa-apa, aman. Nih untuk Kiteng Kleng sendiri itu ini duluan dari pertanyaan aja nggak apa-apa ya. Itu acaranya itu kan kemarin sukses banget menurutku ya. Aku juga ikut salah satunya. Lucu-lucuan juga yang langsung ikut lawan juga itu. Seperti apa sih menjaga kekompakan dari Kiteng Kleng ini? Kalau supaya eksis itu. Menjaga kekompakan sebenarnya kalau saya sendiri ngomongnya ya kita masih sering ngobrol di WhatsApp group, terus kita misalnya ada agenda kita kangen nengkleng nih, kita janjian ke Mabes kita nengkleng gitu karena kan kebetulan emang intensitas ketemu kita sebenarnya beberapa tahun terakhir mulai kurang sih sebenarnya. Maksudnya dulu kalau boleh dibilang itu hampir setiap malam tuh kita nengkleng, bener-bener makanya kayak Tenol tuh dulu kurus segini, dari mulai segini ya, mulai berisi. Apa berat sekali. Gara-gara Kiteng. Di mana lagi ospek masuk komunitas tapi makan. Saya pengen ikut makan seneng. Dulu kalau ada teman baru, kan rata-rata kita punya teman baru, ayo ikut nengkleng.
salah satu syaratnya tuh harus suka makan. Karena kita kegiatannya kan pasti makan gitu. Makan. Bener. 99% makan, 1% motoran kita klaim. Jadi teman-teman di Solo atau di luar sana pengen gabung klaim gampang. Persyaratannya tapi ada persyaratannya. Apa? Kalau masuk berat badan di bawah 50. Kalau udah masuk sebulan harus naik. Kalau ini out. Jadi isinya happy soalnya teman-teman lah. Jadi emang komunitas lucu banget. 99% makan, 1% motoran. Karena tepuk tangan buat kita nih. Jadi tempat kumpulnya itu emang di situ ya, di Badia itu ya? Iya, di Badia itu tempat kumpulnya. Karena kebetulan salah satu anaknya dari Mbak Dia itu ya kalau dibilang presidennya kita. Presidennya. Ya kayak gaya-gayaan lah, biar dibilang kayak ada presidennya itu namanya Lek Cepek itu panggilannya Mas. Syafi'i itu panggilannya Lek Cepek itu jadi presidennya kita. Presidennya kita Kleng. Ayah. Ya. Ayah dari anak-anaknya. Ayah dari anak-anak. Minta makan. Enggak ayah. Selain rutin kegiatan tahunan itu ada kegiatan yang lain nggak sih dari kita? Kegiatan rutinnya? Kalau kegiatan rutin bulanan atau gimana gitu? Mungkin kalau dibilang kita cikal bakalnya kalau nyinggung ke event lebih ke cikal bakalnya burnout ya. Jadi teman-teman komunitas Ikdan Kleng ini dulu yang gerakin burnout pertama di tahun 2015 itu dari teman-teman Ikdan Kleng, akhirnya kan berkembang ke kemarin yang terakhir 2019 kan ngajak komunitas-komunitas yang lain kayak gitu sih. Kalau event yang pasti kayak BGR pun juga pertama di background juga dari teman-teman Ikdan Kleng, ngajak teman-teman Moods, terus ya beberapa event. Kalau ngomong event motor mungkin Ikdan Kleng salah satu yang menggerakkan lah di Solo. Dia mulai dari tahun 2012 ke sini itu teman-teman Ikdan Kleng banyak yang ikut andil lah. Ternyata mencakup semuanya ya. Jadi Ikdan Kleng itu kayak ibaratnya kayak mungkin salah satunya aja dari kegiatan-kegiatan yang lain. Boleh dijelaskan nggak apa-apa sih Mas Pendi kegiatannya apa aja, atau Mas Teno juga kegiatannya apa aja sih di luar dari Ikdan Kleng juga nggak apa-apa. Kalau di luar Ikdan Kleng sih yang tadi itu kayak di burnout kita jadi cikal bakalnya buat burnout itu tahun 2015. Awalnya kita pemikiran itu 2014 ya. 2014. Tapi realisasinya itu di 2015. Sampai yang terakhir di 2019. Awal kita di Gelanggang. 2015 di Gelanggang. Nah, pertama kita bikin burnout itu tuh sebenarnya kayak kita bikin acara pakai nama burnout. Itu. Terus antusias di teman-teman Solo pun banyak. Mereka karena dulu pikirannya kan belum ada yang kayak ini event. Enggak, kita cuma show off motor. Kita punya koleksi, kita pajang. Gitu. Jadi seperti itu ya, jadi mencakup semuanya ya, dari burnout, dari apalagi tadi DGR juga. Ternyata ada induknya sebenarnya Mas Pendi dari Ikdan Kleng. Jadi teman-teman yang nggak kenal ini Mas Pendi, nah dari burnout, dari Ikdan Kleng, dari DGR ini ya. Bahkan kalau ini kegiatan sosial kita di ini ya, di Gujengan kegiatan sosialnya ada di Gujengan. Ada. Kita sebenarnya kalau di Ikdan Kleng sendiri kita dulu punya agenda itu lelang barang. Kalau jadi bareng sama Ikdan Fest itu kita punya lelang barang, terus kita nyumbangin barang yang udah dibeli sama teman-teman itu buat apa nih, kayak kita pernah dulu ngasih sumbangan air bersih ke daerah Wonogiri yang lagi kurang air bersih ya gitu. Terus seiring berubahnya waktu kan kayak kita punya Gujengan Ride itu, teman-teman ngumpul di situ. Akhirnya sebenarnya juga ada pentolan-pentolan teman-teman dari Ikdan Kleng juga di situ. Jadi ikut andil juga di situ. Ikut andil juga teman-teman dari Ikdan Kleng. Jadi banyak juga ya dari bawahan Ikdan Kleng itu banyak juga. Ternyata selain tadi motoran dan makan-makan, ternyata ada aktivitas dari yang lainnya juga. Karena Ikdan Kleng adalah MLM. Prospek kok ya, prospek. Iya. Prospek. Anda pernah naik kapal pesiar? Pengen punya mobil Ferrari. Isinya wah, ini jauh banget dari permotoran juga apa-apa ya. Santai. Apa santai aja. Malah sebenarnya kita bosan obrolin motor terus ya. Obrolin motor terus. Karena banyak loh di Solo ini kayak misalnya kita di luar banyak disuka, misalkan kita motoran. Terus tiba-tiba pernah nggak sih ditanyain, kok nggak ngajak-ngajak?
Pernah nggak? Pernah. Sedangkan kalau kamu anak motor, ya udah motoran aja. Oh, Iya kan? Heeh. Kok nggak ngajak-ngajak? Tuh, kayak gitu. Gimana tuh? Iya. Real dulu lah ya. Grey area lagi. Boleh. Teman nongkrong, teman chill grey area. Mantap sekali. Nih setelah Kick Tengkleng ini apa sih prestasi yang pernah tercapai oleh Kick Tengkleng? Wah susah ini kalau ngobrolin prestasi susah sebenarnya. Tidak ada prestasi. Masa Kalau nggak? ngobrolin prestasi komunitas ya, misalnya kalau kita ngeliat mungkin nggak ada yang kita juara apa kita nggak sih, tapi lebih kayak individunya itu banyak yang teman-teman kita akhirnya jadi bisa bikin mungkin ada brand di situ kan teman-teman dari Ricci juga ada. Dan kadang kita sering ikut kayak event ada balap kayak gitu. Ya. Kita tahun berapa ya? 2014 apa? 2014 ya. kita pernah ikut acaranya drag race Ya, gitu ya. drag race. Nah, Jadi drag race perwakilan di Jogja. Jadi lebih kayak apa? Per individunya dari kita sendiri pasti ada prestasi sendiri sih kayak gitu. Jadi kalau prestasi komunitas ya kalau gue dibilang sebenarnya kita cuma ngomongin jika bakalnya event-event di Solo di PDI Custom sama Tasik, pasti teman-teman kita ada di situ. Oh, ada di situ. Oke. Ternyata itu ya prestasinya selain event-event itu kan kemarin juga aku lihat dari Instagram termasuk sukses banget menurutku yang acara Kick Fest itu. Dan itu seperti apa sih untuk menjaga supaya acaranya terrealisasi itu seperti apa sih? Persiapannya emang dari jauh-jauh hari makan, gara-gara makan itu apa gimana? Ya awal komunikasi, komunikasi lewat WhatsApp biasa kan kalau itu komunikasi kirim-kiriman video porno itu kan kalau dewasa. Kalau dewasa kan gitu kan biasanya. Stiker Dewasa kan seperti itu. Selalu seperti itu. Ngawur gitu. Dibuka videonya suara aneh kata aku. Biasa. Dari situ terus kita ayo kita bikin acara lagi. Kita mulai acara kan setelah pandemi. Sebenarnya kita fase terakhir itu tahun 2020. Persiapannya di 2020. Itu dari situ dan kita 2020. Iya, pending karena ada pandemi. Akhirnya baru terrealisasikan 2020. Jadi persiapannya udah lama sebenarnya. 2 tahun persiapannya. Sumpah bener sangat amazing banget. Jadi Kick Tengkleng itu aku kemarin ikuti acara Kick Tengkleng itu jadi maskotnya itu kambing. Sumpah kambing kiri itu lucu banget. Itu hadiah best kostum kan. Best kostum. Yang pakai kostum terbaik dapat kambing karena sebenarnya pas itu sebenarnya tahun 2018 itu sempat ada 12 itu cuma motor. Kemarin BMX Cup ya BMX Cup itu terus kan kemarin tuh kepikiran best kostumnya dapat apa ya? Karena kita logo komunitasnya itu kambing ya udah kita support kambing aja dan kebetulan kita dapat support dari Burnout terus kita dikasih kambing, nah itu buat best kostumnya dapat kambing gitu. Dan itu juga kemarin tetap ada hadiah motor juga ya? Ya ada hadiah motor. Tetap ada. Kalau motor tetap ada karena kadang misalkan orang datang ke event juga dapat kenang-kenangan nih. Ya. Selain dari best kostum kan untuk hadiah hiburan gitu kan. Terus yang mereka ini dapat motor. Nih teman-teman di rumah mungkin pengen ngerti acaranya Kick Tengkleng itu seperti apa sih dan gimana sih acaranya itu dan tanggalnya berapa dan untuk kompetisi itu apa aja sih Kick Tengkleng? Sebelumnya gini, kalau untuk acara biasanya kita bikin tahu balapan itu kan selalu race. Ya aku nunjuk ini sebenarnya juga. Iya, menggoda sekali soalnya. El Abul ini kayak gimana ya? El Abul ini tengkleng banget. Itu kayaknya lebih ke itu ya. Ini terlalu menjilat ya. Gak apa-apa yang abon. El Abul. Abon banget. Tengkleng banget. Tengkleng banget. Dilanjut. Nah itu jadi kita biasanya kalau tahu balapan kan selalu race gitu. Serius lah. Kita selalu bikinnya tuh dengan nama fun race. Jadi nggak ada yang serius di situ. Jadi seru-seruan aja. Seru-seruan. Makanya kemarin kalau Abdul Nasir kan ya pakai kostum kan. Karena sebenarnya salah satu niatnya kita itu seneng-seneng ketemu temen-temen terus kita ya balapan itu cuma ya porsinya mungkin cuma 10% 20% aja, nggak usah serius-serius. Yang penting kita ketemu temen-temen bisa ngobrol. Karena kan hampir 2 tahun terakhir ya 2020 sampai 2022 kan kita nggak pernah ketemu kan, nggak ada event, akhirnya kita bisa ketemu lagi kayak gitu sih. Tapi banyak loh yang ke event itu juga bilang wah lintasannya susah. Ya gitu. Itu tapi sebenarnya kan kita cuman
seneng-seneng aja, Ya. nggak harus diselesaikan. Kayak kemarin Bro Abdul kan juga gitu juga ya. Gak nyampe satu lap, gak nyampe satu lap, enggak sumpah. Hilang. Sumpah, tapi seru banget acara itu seru banget. Tapi memang dari awal kalau kita bikin acara lintasan kita pasti coba. Ya. Oh, Pasti coba dulu ya pasti teman-teman. coba. Pasti coba dari motor biasa sampai metik. Tapi kalau kemarin Item Fest itu sebenarnya mundur loh jadwalnya, karena Item Fest itu harusnya jatuhnya karena kan kita punya tanggal jadi. Iya. Jadi itu sebenarnya tanggal jadi itu dihitung dari kita buat grup Facebook paling itu tanggal 25 Februari. Nah biasanya itu eventnya di akhir Februari kalau nggak di awal Maret. Nah karena kebetulan kemarin pandemi, terus kita punya waktunya di akhir 2022, akhirnya ngambilnya itu di bulan November ya kemarin ya. Iya November. Nah sebelum-sebelumnya pasti di bulan setelah perayaan itu kayak anniversary-nya grup Facebook Kiteng Kleng, nah itu ada event Fest. Dan biasanya pasti Kiteng Fest dulu, baru burn out. Ya. Oh, seperti itu ya. Ya. Oh, benar. Dan itu tanggalnya itu apa nanti nih? Ini mau Februari ini nih, mau Februari kan? Apa ada lagi nggak sih Kiteng Kleng di tahun ini? Kalau pengen adanya sih ada, cuma kita nyesuaiin soalnya kan ini jadwal ya kita ngobrolin apa ibadah puasa kan maju nih. Ya kita kayak mau nyesuaiin dulu jadwalnya karena kan beberapa event luar kota juga jadwalnya berganti kan. Jadi kita juga kontak-kontakan sama teman luar kota buat ya kita pengennya sih bikin event buat teman-teman di Solo sama teman-teman luar kota juga datang biar saling akrab juga, nggak cuma sekedar temennya di Solo aja enggak. Karena kita pengen biar kita saling kenal nih, gak misalnya kita motoran kemana. Oh, berarti jangkauannya udah luar kota banget ya? Gitu. Yang kemarin itu dari mana aja sih, kota mana sih yang ikut serta? Kemarin kalau yang dekat itu ada Semarang, Jogja, Semarang, Jogja, Surabaya. Surabaya. Aku lihat ada Surabaya. Berarti dari teman-teman CRI juga ya? Iya. Gitu. El Abul juga itu. Iya, Abos. Minum dulu, cheers dulu. Siap. Grey area Solo Raya. Wah, teman cheers, teman minum. Seger ya? Seger banget. Anggur hijau. Jadi agenda kedepannya itu menyesuaikan berarti ya? Iya. Menyesuaikan. Karena kita nggak mau maksain sih sekarang karena ya kalau kita punya tanggal 25 Februari tapi kan melihat jadwal juga daripada kita bentrok sama komunitas lain atau ada acara lain kan mending kita nyesuaiin aja. Mending menyesuaikan saja. Ya paling ya kalau 25 Februari besok mungkin kita cuma tumpengan aja atau kita ngumpul bareng di Mabes, kita cuma makan bareng kayak gitu aja sih. Gitu aja. Besok datang Mas Abdul. Ya, boleh makan Kiteng Kleng Mas, seneng banget. Teman-teman DM-Box juga datang. Boleh, siap teman-teman Depok boleh diundang ya. Boleh dong. Makan ya isinya ya? Boleh. Iya. Pak Bos mungkin bisa sponsor Kiteng Kleng. Boleh ya? Boleh. Boleh. Seru banget. Dari awal Kiteng itu persyaratannya nggak ada. Cuman makan-makan toh, isinya orang makan toh. Terus acaranya itu seru-seruan motor-motoran ya. Iya. Seru-seruan motor-motoran dan juga acaranya itu menyesuaikan jadwal dari teman-teman ya. Jadi kalau boleh dibilang Kiteng Kleng itu komunitas yang nggak terikat banget ya. Maksudnya mau naik motor custom, naik motor klasik atau mau misalnya lagi mau pengen bangun motor nggak masalah. Selama apa kita pengen tahu berkomunitas itu kayak gimana, terus kita bisa ngobrolin ya berkembangnya kan kita bikin event, bikin merchandise dan lain-lain lah kayak gitu sih. Dan buat teman-teman kalau misalkan mau gabung, karena kan masih sungkan, kan untuk gabung wah karena teman-teman tua-tua. Enggak, dewasa. Dewasa. Kalau nyebut tua pasti cuman kan boleh sama. Kalau lah gabung aja karena kita tuh nggak ada senioritas. Nggak ada. Cuma tetap ada yel. Tetap ya. Tetap ada yel. Yang penting kalau nanti paling disuruh jajain teman-teman yang datang siapa nih ya. Wah, harus siap budget Siap. Nah, bercanda itu teman-teman itu kita slow ya. Ya, slow aja. Jadi kalau teman-teman sebenarnya dari komunitas-komunitas lain itu banyak kok yang aku ajak ya, maksudnya kayak dari komunitas yang lain-lainnya misalnya ayo gabung Kiteng Kleng karena pengen lebih jauh lagi kenal teman-teman di Solo ataupun teman-teman di luar kota ataupun lebih pengen ngerti nih soal bikin event kayak gimana, nggak masalah selama itu mereka tertarik dan mereka nggak sungkan yang pasti karena kan kalau ngobrolin sungkan kan pasti ya wong Jawa pasti sungkan kan, pasti pekewuhnya pasti ada. Cuma kan kalau pekewuh terus nggak bakalan bisa
ngerti lebih. Nah, mending kalau misalnya Mas aku pengen join, ya udah gabung aja misalnya. Mungkin nanya ke Tenol atau aku Mas kalau pas ngobrol pas kita nengkleng kapan, aku melu guys, join kayak gitu sih. Oh tinggal japri aja. Karena kadang sering kalau misalnya mau gabung tuh, motornya kok keren-keren. Iya. Sering ya, itu sering banget. Keren sumpah. Itu sering banget. Jadi sebenarnya kita juga pernah ada di ketika kita pakai motor juga ala kadarnya, pengen custom, istilahnya pengen custom aja. Tapi akhirnya kita juga tambah ngobrol, tambah ketemu teman-teman, kita tambah wawasan. Ngerakit motor lagi. Ya kadang malah ketemu yang jual spare part, dari teman-teman sendiri, gitu kayak gitu. Akhirnya kita tambah relasi juga. Jadi ada grup Facebooknya itu ya? Ya, grup Facebook ada, di Instagram ada. Kita di ini ada semua. Tinggal japri aja ya. Teman-teman yang ada di Tengleng sendiri itu sebenarnya juga ada dari berbagai komunitas. Ya. Oh, faktanya itu guys. Ternyata jadi nggak Tengleng itu semua pure Tengleng enggak. Jadi ada yang kayak aku sendiri dari Cafe Racer. Cafe Racer awalnya. Terus ada dari motor apa street cup ya. Street cup ada. Aku punya stikernya. Cafe Racer soalnya. Iya. Rider banget itu. Ternyata faktanya itu dari teman-teman komunitas saya juga ada. Jadi satu di situ juga. Jadi satu dari Tengleng, jadi Tengleng. Karena kita di komunitas itu nggak ada yang peraturan kayak misalkan kamu udah ada di satu komunitas nggak boleh ikut ini, nggak ada. Ada RT-nya lebih lunak lah gitu. Ada yang harus kamu komunitas ini ya nggak boleh, enggak. Kita mau misalnya kamu main motor street cup, mau main motor cafe racer, kalau pengen sama teman-teman di tengah ya udah main aja, gabung aja, nongkrong bareng kita motoran, kuliner gitu sih. Tuh. Gak yang terikat lah. Enggak harus trail-trailan Tengleng yo. Enggak, tapi tetap all genre ya teman-teman, motor apa aja boleh masuk. Yang penting kan visi misinya masuk bersama Tengleng seru-seruan dan makan-makan. Udah gitu tuh. Wah, keren banget. Bagaimana sih tanggapan dari komunitas yang ada di Solo nih? Dari versi Tengleng, tanggapan kan banyak banget di komunitas-komunitas yang lain nih. Kalau dari aku sih semakin banyak komunitas sih sebenarnya kalau buat kota Solo sendiri ya itu lebih baik sih, karena kan pasti jadi kayak semakin rame lah, karena kan kita pengennya main motor ya nggak cuma ketemu 1-2 orang itu terus kan, pengennya ketemu teman baru, punya semangat baru nih, punya pemikiran apa lagi yang baru buat yang pasti buat komunitasnya, buat kota Solo ataupun yang ngembang lagi bahkan nasional lah. Itu di situ sih kalau aku, jadi nggak cuma sekedar apa ya kepentok aja dengan main motor ya segitu doang, enggak, tapi lebih lebar lagi lah. Bahkan kita kan kalau misalnya jadi lebih baik kan bisa kekeluargaan, relasinya kita nambah gitu sih. Ya drama-dramanya tetap ada pasti, itu kan nggak mungkin bisa dirubah. Dramanya tetap ada, cuma kan kita pengennya yang positifnya buat kita sendiri apa sih gitu. Tapi yang awalnya dari roda 2, kita banyak teman-teman juga yang dari mobil. Ada juga berarti. Jadi kita lebih ke otomotif. Akhirnya lebih ke otomotif. Terbuka ke semuanya berarti Tengleng ini ya. Sebagai keluarga ya. Kayak tadi yang Mas Teno bilang kan keluarga banget ya sebenarnya. Keluarga banget. Makan-makan. Dan motorannya berapa persen lah ya. Seperti itu. Nih, jadi cara menjaga eksistensi seperti apa sih di Solo ini? Kalau eksistensi dibilang ya pasti kita kalau ngomongin teman-teman yang lain sebenarnya jarang ya rutinitas buat mau apa nongkrong jarang ya. Tapi kan kita pasti punya agenda kayak misalnya, ini kangen nengkleng ya udah kita nengkleng, terus kita punya agenda harusnya bawa nengkleng kita. Iya harusnya kita bawa nengkleng ya. Boleh. Tapi nggak apa-apa, besok abang-abang main ke sana. Main ke Mabes. Ini kesan-kesan nih buat teman-teman yang di Solo nih seperti apa nih, komunitas yang lain nih dari Tengleng seperti apa sih? Kalau untuk komunitas sendiri sebenarnya yang awal harus kita dasari ya. Nggak ada senioritas lah. Nggak ada senioritas. Nggak ada senioritas sama nggak ada ngobrolnya apa ya? Gap atau kubu ya, itu sih. Karena kita nggak mau. Karena Solo itu kota kecil tuh. Iya. Solo kan kecil sebenarnya, kita tetap mau ketemu siapa saja pasti orangnya itu aja. Benar. Teman-teman yang lain mau main di mana ternyata Mas Teno. Main di mana ternyata Mas Pendi. Ya benar gitu ya. Iya. Kita nggak mau bikin gap, bikin
kubu-kubu Terbuka. terbuka aja. Kalau mau sharing kita open banget. Open banget. Open banget. Kita Silakan kalau sharing. keluarga banget. Nah. Ini kan Depok ini mau bikin acara namanya Unity University nih. Ya. Seperti apa sih tanggapan buat acara nanti? Dari Tenor dulu, mungkin. Dari kamu dulu. Oh, dulu ya. Oh, kita ini dulu aja kalau gitu ya. Boleh. Gray area Iya, soalnya. iya. Mas Tenoli seneng banget. Pinter banget kelasnya ya. Sama menjilatnya. Di tit pasti nanti. Sebenarnya kalau kemarin di sounding soal Unity University kan keren sih. Jadi konsep buat gabungin beberapa komunitas buat jadi satu, terus karena juga perkenalan buat Depok juga kan. Ini Karena jarang banget kalau di Solo itu ada acara di home produksi ya. Ya, Itu ya. jarang banget. Dan DM itu dulu pernah bikin acara ini ada nih. Dan itu nih ada nih. Ya, itu. Ini dulu ada nih. Pertama-tama itu. Tapi masih di tempat yang lama kan. Iya. Bikin acara di tempatnya itu keren banget. Karena mereka selain bikin event, ngundang teman-teman yang ada di Solo, Ya. terus mereka mengenalkan tempatnya, Ya. apa aja yang dikerjain di sini, mereka jadi tahu. Dari Levelsnya kan komunitas-komunitas, lintas komunitas ya ngomongnya, maksudnya dari motor, mobil, terus jadi ada sepeda, atau lainnya pasti kita jadi saling kenal lagi gitu. Terus kenal. Jadi ini adalah wadah aja ya, wadah Ya. untuk mempersatukan semua komunitas. Ya. Selain dari Kitchen Tent, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol dengan beberapa komunitas yang lain. Ya. Ya seperti itu. Terima kasih banyak buat Kitchen Tent udah Siap. menyempatkan Siap. waktunya juga. Pada sibuk banget. Ini boleh faktanya ini Mas Teno DJ, guys. DJ, kalian bisa undang-undang Mas Teno. Nih Mas Pendi ini salah satu Saya PNS. Enggak. Banyak banget kegiatan Mas Pendi di luar kota. Jadi menyesuaikan juga dengan jadwalnya Mas Pendi yang sering keluar kota juga. Event-event di luar kota juga banyak Mas Pendi ini. PNS ada artinya loh. Apa itu? Pokoknya nongkrong santai. Ternyata Nongkrong itu santai. endingnya datang lagi. Terima kasih buat Grey Area Solo Raya. Ya, kicios dulu buat Grey Area Solo Raya. Keren banget. Tentunya buat Elabol. Aku boleh bawa ya? Boleh dibawa KB. Siap Elabol buat Mas Teno. Terima kasih buat Elabol dan juga Bot Rider Solo dan juga Bot Rider. Oke, tentunya ini adalah penghujung dari acara kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Merah banget. Karena dari Grey Area Solo Raya. Terima kasih juga Mas Fendi, waktunya sangat sibuk sekali. Terima kasih banyak Mas Teno juga sehat-sehat pokoknya. Thank you banget buat Kitchen Tent. Terima kasih banyak Grey Area Solo Raya sama Bot Rider dan juga tentunya kita semua salam-salam sehat selalu. Sampai jumpa di acara berikutnya. Depok Talk podcastnya seru-seruan. Thank you.